Hari ini tanggal 3 November jam 10 malam, lebih 10 malam. Saya ditemani sama adik ipar saya yang baik hati dan suka menolong, jujur dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Nugraha. Di video ini saya mau cerita tentang penyakit yang saya alami, saya derita selama 20 tahun. Di awal gejalanya itu tahun 2000 waktu saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu diagnosanya saya mengidap gondongan. Itu ada bengkak di pipi saya itu kanan. Itu saya ingat waktu kelas 2 SMP siang-siang itu rasanya sakit, nyeri gitu kan. Saya nggak tahu tuh sakit apa waktu itu. Terus dibawa ke klinik sama mama saya waktu itu, diagnosanya gondongan. Katanya sih kurang vitamin D. Jadi saya harus mengkonsumsi banyak-banyak makanan yang mengandung vitamin D. Tahun 2000. Kemudian penyakit itu setelah hilang kambuh lagi tahun 2013 waktu saya masih di Bojonegoro. Waktu itu saya kerja di pabrik roti. Jadi kepala operasional pabrik roti di sana, di Bojonegoro. Itu selama setahun setengah kerja di sana, 2013 sampai 2014. Ada sekitar 2 sampai 3 kali dia hinggap gondongannya itu muncul lagi gitu. Nah, tapi waktu itu saya nggak periksakan ke dokter, saya nggak obatin, saya biarin aja dia sendiri. Karena saya orangnya juga nggak terlalu peduli ya sama penyakit. Paling-paling kalau sakit tuh ya tiduran, ngopi, makan, terus maksimalnya paling ya beli ke apotek, cari obat anti nyeri, anti radang, anti inflamasi, terus beli vitamin. Udah paling nanti seminggu 2 minggu jalan sendiri. Jadi waktu itu saya nggak terlalu menghiraukan. Muncul 2 kali 3 kali tahun 2013-2014 tuh nggak saya periksakan ke dokter, nggak saya kasih tahu orang tua saya, ya saya nikmati sendiri penyakit itu. Terus tahun 2014 saya pindah kerja di distributor farmasi, salah satu distributor farmasi nasional gitu ya. Itu waktu itu saya posisi di Tangerang. Selama setahun di Tangerang itu 2014 itu pernah sekali muncul gondongannya. Itu di hari-hari terakhir saya sebelum dipindahkan ke Jambi, bulan Desember Januari lah. Bulan Januari tahun baru. Waktu ada acara kantor perayaan tahun baru, acara teman-teman kantor gitu tahun baru, tiba-tiba dia ngembang, sakit rasanya. Jadi aku sebenarnya juga orang yang nggak suka pesta-pesta kayak tahun baru, ulang tahun gitu nggak. Cuman karena saya beradaptasi di lingkungan baru, jadi ya terpaksa saya ikut acara mereka gitu. Padahal saya sendiri nggak menikmatinya. Yang nggak taunya saya juga sakit di situ kan. Jadi udah double nggak nikmatinya. Tahun baru 2015, 14 ke 15. Bulan Februari saya pindah ke Jambi tahun 2015 sampai ya sepanjang 2015 tuh di Jambi saya ada sekitar 2 kali dia kambuh lagi. Tapi waktu itu tetap sampai di Jambi pun saya nggak merasa aneh gitu, nggak merasa ini penyakit yang berbahaya, terus saya harus periksakan ke dokter. Saya masih belum berpikir itu penyakit yang berbahaya. Paling itu kayak sakit mencret, sakit masuk angin kayak gitu lah. Datangnya nanti hilang-hilang sendiri gitu, nggak perlu diobati yang terlalu kayak gimana. Nah, terus sampai di Padang itu saya tahun 2016. Sampai di Padang 2016 sampai 2020, dalam 4 tahun itu, setahun itu bisa muncul
4 sampai 6 kali lah. Jadi kalau di rata-rata 5 kali dari 2016 sampai 2020 itu berarti saya sudah beberapa kali bengkak hilang itu sebanyak 20 kali sejak 2016. Nah, setelah saya menikah, baru istri saya, periksakanlah itu ke dokter, periksakanlah itu ke rumah sakit ini, coba dioperasi, masa kambuh-kambuh terus. Jadi itu pertama kalinya saya muncul inisiatif untuk melakukan operasi bedah. Ini operasi bedah pertama saya itu bulan November juga. Sekarang hari ini tanggal 3 November 2020. Operasi bedah pertama saya pertengahan November tahun lalu, 2019. Nah, sebelum operasi pun kita udah jalani prosedur pemeriksaan. Kayak kita periksa ke klinik dokter umum, terus dirujuk ke dokter gigi. Dari dokter gigi katanya gigiku nggak ada masalah di gigi. Jadi dirujuk lagi ke dokter bedah. Dokter bedah nggak tahu apa penyebabnya, kenapa bengkak. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena folikel rambut, bakteri di folikel rambut, bisa karena struktur yang salah di geraham saya. Jadi saya disuruh rongsen, terus akhirnya dibedah, dikeluarin nanahnya, terus suruh periksa lagi, kontrol lagi 3 hari kemudian. Tapi saya nggak lakukan kontrol pasca operasi ya waktu itu. Ya, tapi saya nggak melakukan kontrol pasca operasi waktu itu karena saya ditugaskan ke luar daerah gitu. Saya di Padang, ditugaskan ke Padang Sidempuan. Jadi nggak nyambung. Saya baru balik sekitar 2 minggu atau 3 minggu berikutnya gitu. Terus udah malas, rasa udah enak kan, udah nggak sakit lagi, ngapain kontrol-kontrol. Jadi saya biarin aja. Nggak taunya muncul lagi setelah operasi itu, setelah dibedah, muncul lagi bulan Mei. Muncul lagi bulan Mei 2019 waktu bulan puasa. Waduh, sakit banget itu kan. Dan sakitnya itu beda. Yang tadinya cuma ngembung biasa, kemudian dia bermutasi, berubah jadi semacam bisul yang gede, bisul besar gitu di pipi sana. Ya sebesar inilah, sebesar ini. Rasanya sakitnya belum pernah aku rasain ya. Waduh, nggak jelas sakitnya itu. Jadi gimana ya, kayak kita berdiri kayak gini, karena dia isinya kan cairan ya, gantung berat ke bawah. Kita tidur gantung berat ke bawah gini, miring, apalagi sakit, sini sakit, nggak bisa tidur. Jadi terpaksa saya memutuskan untuk operasi bedah lagi. Kali ini di rumah sakit yang berbeda. Kemarin di operasi pertama saya nyoba rumah sakit BPJS. Rumah sakit yang kedua saya nyoba di rumah sakit yang ditanggung asuransi kantor tempat kerja saya itu. Tapi sama aja, habis operasi habis operasi saya nggak kontrol karena ternyata biayanya mahal banget gitu. Jadi untuk operasi aja kita udah nombok, padahal operasi cuma ringan gitu. Jadi saya ngerasa ini permainan rumah sakit nih. Tapi ya saya juga terima kasih lah sama orang rumah sakit karena penyakit saya itu udah disembuhkan saat itu dan saya bisa lebaran dengan ceria bersama keluarga saya. Lanjut lagi bulan Mei, sekarang bulan November. Jadi sudah 6 bulan ya, 5 bulan. 5 bulan berikutnya muncul lagi, kali ini sakitnya luar biasa. Nggak tertahan lagi, sama kayak 3 penyakit terakhir itu. Mulai dari gondongan, kemudian
mengecil jadi bisul yang gede. Nah, kali ini saya nggak mau kecolongan lagi. Saya pengen benar-benar nanggap ini penyakit yang serius. Saya nggak tahu ini penyakit apa, tapi tadi siang kata dokternya bilang, jadi nanahnya itu infeksinya itu sudah sampai ke gigi. Kalau dibongkar, dia dibongkar lebih luas gitu, biar dia lihat sampai sejauh mana infeksinya itu. Ternyata sudah sampai gigi. Jadi ada dugaan jangan-jangan infeksinya malah dari gigi sampai ke pipi, bukan sebaliknya dari pipi ke gusi. Besok jadwal saya untuk rongsen untuk dilihat struktur gigi saya yang di bagian belakang ini. Nah, kalau memang gigi itu penyebab dari infeksi yang terus berulang, maka gigi belakang saya nanti mungkin akan dicabut dan saya bisa pulang. Sebelum pulang, saya juga menunggu hasil swab test COVID-19 ya, karena kayaknya sih setiap rumah sakit sekarang mewajibkan kita untuk swab test. Nah, saya swab test itu hari Senin kemarin. Hasilnya bisa dilihat 3 hari, berarti hari Kamis saya baru bisa lihat hasilnya. Paling cepat hari Kamis itu. Kalau hasilnya negatif saya bisa pulang, kalau positif saya harus nginap lagi sampai sembuh. Ngomong-ngomong soal isolasi mandiri, sebenarnya waktu saya kayak gini juga saya browsing tentang artikel-artikel kesehatan dan lihat apa yang terjadi di dunia kesehatan gitu kan, termasuk berita tentang COVID ini. Ada yang bilang ini hoax, ada yang bilang ini inspirasi, ada yang bilang ini penyakit beneran. Saya mulai belajar banyak hal dari rumah sakit ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.